A few moments later. Halo Sanak Minang. Kali ini kita jalan-jalan ke kota Bukit Tinggi, kota wisata. Dan kita akan melihat suasana bangunan Pasar Ateh Bukit Tinggi yang baru yang sangat megah. Sejarah perkembangan Pasar Ateh membuat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900 mengembangkan sebuah luts ke arah timur, tepatnya pada kawasan pinggang bukit yang berdekatan dengan selokan yang mengalir di kaki bukit. Karena lokasi pasar tersebut berada di kemiringan, masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Pasar Teleng atau Pasar Lereng. Perkembangan berikutnya di sekitar kawasan tersebut muncul lagi beberapa pasar, di antaranya Pasar Bawah dan Pasar Banto. Pasar-pasar tradisional di sekitar kawasan Jam Gadang ini kemudian berkembang menjadi tempat penjualan hasil kerajinan tangan dan cenderamata khas Minangkabau. Dalam penataan pasar, pemerintah Hindia Belanda juga menghubungkan setiap pasar tersebut dengan janjang atau anak tangga, dan di antara anak tangga yang terkenal adalah janjang Ampek Pulua. Untuk mengurangi penumpukan pada satu kawasan, pemerintah Bukit Tinggi kemudian mengembangkan kawasan perkotaan ke arah timur dengan membangun Pasar Awur Kuning, yang saat ini merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Disebabkan luas wilayah yang kecil, sektor perdagangan merupakan salah satu pilihan bagi pemerintah Bukit Tinggi dalam meningkatkan pendapatan penduduknya. Maka pada saat ini dibangunlah Pasar Ateh yang sangat megah. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's Pasar Ateh interiornya bagus karena dibangun dengan konsep green building. Berkunjung lebih pagi ke Pasar Ateh meminimalkan bertemu dengan orang banyak, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Pusat grosir terbesar di Sumbar itu pernah terbakar pada tanggal 30 Oktober tahun 2017 dan lebih dari 800 kios pedagang terdampak.
Bangunan pasar pun dinyatakan tidak layak lagi digunakan sehingga dirobohkan pada April tahun 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merekonstruksi dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis tidak kumuh. Pembangunan kembali Pasar Ate dimulai pada tanggal 21 Agustus tahun 2018 dan selesai pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Dengan anggaran 292 miliar rupiah. Selain dari bentuk fisik yang membedakan Pasar Ate dengan pasar sebelumnya atau dengan pasar lain, yakni konsep green building yang membuat pasar ini hemat energi. Banyak pintu yang bisa menjadi tempat masuk ke Pasar Ate. Banyak juga beranda di setiap tingkatnya. Pasar Ate terdiri dari 4 lantai, 1 basement, dan rooftop dengan luas total 39.720 meter persegi. Saat masuk ke dalam, hampir semua sisi pasar diterangi sinar matahari. Sedangkan bagian koridor toko-toko diterangi lampu yang memiliki sensor cahaya. Di dalam ini pun sejuk rasanya, padahal katanya tidak pakai pendingin ruangan. Pasar Ate memang didesain memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga tidak memerlukan pendingin ruangan. Banyak pintu-pintu dan lubang-lubang yang dibuat untuk sirkulasi udara, tidak ada AC. Agar cahaya banyak yang masuk di tengah pasar dan sejumlah titik dibuat sky glass atau kaca tempat masuk sinar matahari. Naik ke setiap lantai menggunakan eskalator. Tangga berjalan itu ternyata juga menggunakan konsep hemat energi. Karena akan berhenti sendiri ketika dalam 1 menit tidak ada orang yang menggunakan. Selain itu, untuk akses tiap lantai juga bisa menggunakan lift untuk orang dan barang. Lift ini bisa digunakan mulai dari basement atau tempat parkir hingga ke lantai 3. Untuk toilet, sangat bersih seperti toilet di mall. Ada juga toilet khusus difabel dan ruang untuk ibu menyusui. Naik ke lantai 4 maka kita akan menemukan banyak pedagang kuliner makanan di sini. Silahkan Anda santai sejenak sambil menikmati kuliner yang ada di sini.